Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Oke, untuk UTBK Paman Apik juga ada di Edu Jiwa ya. Oke, silakan kunjungi channelnya. Semoga sukses yang ikut UTBK April 2019 dan Mei 2019 ya. Semoga sukses diterima di Universitas Idaman. Oke, kemarin sudah terlaksana 13 April dan 14 April UTBK-nya. Salah satu yang muncul adalah bentuk fungsi dengan tabel. Nah, sekarang Paman HP akan mengembangkan bagaimana konsep fungsi komposisi ya. Barangkali kalau muncul. Jadi begini, fungsi komposisi itu dan juga inverse ya. Misalkan di sini ada X sama dengan 3. Lalu dipetakan oleh F ke 6 misalnya. Jadi ini adalah 2X misalnya. Ini F-nya ya. F-nya 2X. Gitu. Kemudian dari 6 dipetakan ke 5. Misalnya ini ya. Di sini 5. Nah, ini misalkan adalah X min 1. Atau Paman Apik, bolehlah ganti aja ini bukan X lagi, biar beda. Paman Apik ganti aja ini Y. Nah, gitu ya. Biar kita lebih enak menandai. Nanti di sini adalah himpunan X, himpunan X, kemudian ke himpunan Y, ke himpunan Z. Nah, ini fungsinya adalah G, adalah Y-1. Nah, maka ini kita akan menyebutnya komposisi. Yang pertama adalah dari 3 dikalikan 2 menjadi 6, dari 6 dikurangi 1 menjadi 5. Gitu. Nah, kalau ini nulisnya gimana? Nulisnya adalah totalnya ini adalah pertama kan dikalikan 2. Gitu ya. Jadi fungsi totalnya ini adalah pertama dikalikan 2 jadi 2x, kemudian dikurangi 1. Begitu ya. Nah, kalau Paman Apik punya misalnya di sini bilangan misalnya 4, nah maka menurut rumus ini akan dikalikan 2. Gitu ya. 4 dikalikan 2 nanti hasilnya ke berapa? 8. Gitu kan? 8 nanti dikurangi 1 hasilnya berapa? Ke 7. Gitu ya. 7. Oke. Nah, ini menuliskannya dalam fungsi adalah karena F duluan, nah maka kita bisa menulis dari belakang malah. Pertama dimasukkan ke Fx. Gitu ya. Hasil dari Fx kemudian baru dimasukkan ke G. Gitu. Jadi ini boleh ditulis G bundaran Fx atau G dari Fx. Nah, kalau kembalinya gimana? Kalau kembalinya nanti adalah kalau misalkan dari 7 menjadi ke 8. Gitu ya. 7 ke 8. 8 kembali ke 4. Itu adalah inverse. Gitu ya. Itu adalah inverse. Jadi kalau kita tulis misalkan jika fx itu sama dengan 2x, maka kebalikannya f inverse-nya, nanti tulisnya begini pangkat min 1 biasanya. F inverse x adalah ya kebalikan dari kali 2, yaitu dibagi 2. Jadi x per 2. Gitu. Contohnya ini tadi. Kalau dari 4 dikalikan 2 adalah 8. Maka kalau kita kebalikannya, kan bisa kita buat fungsi balik ya. Fungsi balikan. Dari 8 ini harus ke 4. Nah, kalau 8 ke 4 berarti 8-nya dibagi 2. Gitu ya. X-nya bagi 2. 8 bagi 2. 4. Gitu kan. Nah, kalau kita buat GX, tadi kan sama dengan GX-nya adalah X min 1. Begitu. Maka G inverse-nya, G inverse dari X, kebalikannya dari min 1, kebalikannya dari min 1 adalah plus 1. X plus 1, gitu ya. Jadi kalau kita misalkan ini, 8. 8 kan dikurangi 1 jadi 7. Ke Z ini ya, dari Y ke Z ini ya. 8 dikurangi 1 ke 7. Kalau kita mau mendapatkan kebalikannya, dari 7 menjadi 8, ya tinggal 7 tambah 1. Gitu ya. Inverse-nya adalah
X tambah 1, 7 tambah 1. Nah, yang menarik adalah kalau kita punya H itu sama dengan, misalkan tadi F dulu baru G kan. Nah, jadi begini. Masuk Fx dulu baru G kan gitu ya. Jadi karena masuk F dulu, maka adalah 2X dulu, baru dikurangi 1. Gitu ya. Oke. Jadi kalau ini kita sederhanakan jadi 2X dulu, baru dikurangi 1. Nah, ini seperti yang awal gitu. Ya, ini fungsi komposisinya. Kemudian kalau orang nanya, inverse-nya apa, Paman? Nah, dari sini kita akan mulai nanti rumus tempatnya. H inverse-nya jadi apa, Paman? H inverse-nya adalah menjadi justru dibalik. Jadi kalau H inverse-nya. Kalau ini kan masuk F dulu. Gitu ya. Maka kita justru malah G inverse dulu. G inverse. Baru G inverse ini dimasukkan ke F inverse. Gimana sih Paman maksudnya? Oke, maksudnya. H itu gabungannya adalah komposisinya adalah mas F dulu baru ke G gitu kan. Kita ambil contoh aja 4 ini. 4 ke 8. Setelah 8 ke 7 gitu ya. Paman Apik ambil contohnya aja. Contohnya adalah misalkan H4. Paman Apik contohnya. Jadi H4 itu adalah 2 kali 4 8. 8 kurangi 1 adalah 7. Begitu ya. 8 kurangi 1 adalah 7. Nah, kalau inverse-nya gimana? Kalau inverse-nya harus G inverse dulu. Jadi gini, dari 4 ke 8, 8 ke 7. Kalau mau balik adalah malahan G7 kan. 7 ini dibalik dulu. 7 ke 8, 8 ke 4. Nah, artinya berarti G dulu kan. Yaitu yang tadi 7 itu harus tambah 1 dulu. G inverse dulu kan. Jadi adalah yang hasilnya tadi 7 harus ditambah 1 dulu. Gitu ya, G inverse dulu. Setelah ditambah 1, baru masuk F inverse. F inverse tadi kan ini, X per 2. Dibagilah 2. Gitu ya. Dibagi 2. Berarti 8 bagi 2, 4. Nah, betul kan? Jadinya 4. Kembali ke 4. Ya, jadi G inverse dulu. 7 ditambah 1 dulu. Jadi 8, 8-nya dibagi 2. Jadi 4. Oke, Paman sudah mulai paham tapi rada bingung. Nah, kalau sudah paham itu sebenarnya trik 7 detik dari Paman Apik malahan lebih mudah. Semoga makin berkah. Terima kasih atas donasinya. Setelah Paman Apik buka panjang lebar, ini contohnya. Gini. Kalau fx itu adalah 3x kuadrat min 1, maka kita akan cek dulu. Yang pertama, x-nya adalah dikuadratkan. Jadi x kuadrat. Lalu yang kedua adalah dikalikan 3. Gitu kan? Dan yang terakhir dikurangi 1. Ini yang ketiga. Maka kalau ditanya F inverse X itu sama dengan apa? Ya kita urutannya malahan dimulai dari yang terakhir, dari yang ketiga. Jadi X-nya harus ditambah 3 dulu. Kan ditambah 3, ditambah 1 kan X-nya dikurangi, fungsinya kan dikurangi 1, ini yang ketiga. Berarti inverse-nya harus ditambah 1. Gitu ya. Setelah tambah 1, maka urutan yang kedua kan dikali 3. Maka kebalikannya dikali 3 adalah dibagi 3. Gitu. Terus yang ke 1 kan dikuadratkan. Maka kebalikannya kuadrat tadi akar. Nah, gitu. Jadi jawabannya adalah X plus 1 per 3. Akar, gitu ya. Ini fungsi inverse-nya. Udah gampang dong, Paman, kalau gitu? Iya, gampang. Jadi Paman Apik akan ingatkan lagi. Kalau kalian sudah paham konsep ini, menjadi mudah. Kalau berangkatnya adalah F dulu, kemudian G, berangkatnya ya. Kalau pulang, maka adalah G pulang dulu, G inverse dulu. Kemudian dilanjutkan, F balik ya, F inverse. Gitu ya urutannya. Oke. Sekarang Paman akan coba yang bawahnya nih. Gx sama dengan 5 log 2x plus 1. Nah, kalau ditanya G inverse-nya gimana? Kita cek saja x-nya yang pertama diapakan. Nah, yang ke 1 kan ini dikalikan 2. Jadi 2x. Setelah 2x maka ditambah 1. Ini yang kedua kan, tambah 1. Setelah selesai itu maka 5 log. Nah, ini yang ketiga. 5 log nanti inverse-nya apa, Paman? Ya, jadi
5 pangkat. Nah, 5 log itu inversenya jadi 5 pangkat. Maka kalau ditanya G inverse X, kita akan mulai dari yang ketiga dulu. Kan 5 log. 5 log itu inversenya nanti adalah 5 pangkat X. Gitu. Kemudian urutan yang kedua adalah plus. Nah, plus inversenya apa? Plus 1 inversenya adalah gitu kan? Apa? Kemudian yang ke satu adalah dikalikan 2. Dikalikan 2, inversenya adalah malahan dibagi. Kan gitu. Jadi inversenya jadi apa ini? G inverse X adalah 5 pangkat X di titik-titik, kemudian di titik-titik lagi. Lengkapnya silahkan tulis di komen bawah ini. Belajar matematika, asik dan kreatif bersama Apit. Silahkan like, subscribe, dan share. Terima kasih.